Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam channel kami, yaitu Pandawa Fisheries, yang menceritakan berbagai hal berkaitan dengan pengembangan di dalam budidaya perikanan, khususnya dengan menggunakan teknologi bioflok, sistem bioflok. Dalam kesempatan ini saya akan share dengan teman-teman semuanya berkaitan dengan proses pengembangan pembuatan kolam-kolam pendederan yang telah kami lakukan beberapa waktu yang lalu dan telah berkali-kali bisa mendederkan ikan dengan kualitas yang sangat baik ya. Mungkin alangkah lebih baiknya sebelum melanjutkan video ini, sahabat semuanya subscribe, like, share, and comment dalam video-video kami, sehingga kami dapat bersemangat kembali untuk memberikan atau untuk share dengan teman-teman semuanya berkaitan dengan budidaya sistem bioflok ini. Mari kita lanjutkan video ini. Nila atau populer dengan sebutan tilapia merupakan salah satu jenis ikan penting dalam sistem budidaya perairan atau aquaculture dunia. Departemen Perikanan dan Aquaculture FAO, Food and Agriculture Organization, menempatkan nila pada urutan ketiga setelah udang dan salmon sebagai contoh sukses perikanan budidaya dunia. Ikan nila memiliki kemampuan menyesuaikan diri yang baik dengan lingkungan sekitarnya dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap lingkungan, sehingga ia bisa dipelihara di dataran rendah yang berair payau maupun dataran tinggi dengan suhu yang rendah. Ia mampu hidup pada suhu 14 sampai dengan 38 derajat Celcius. Dengan suhu terbaik adalah 25 sampai dengan 30 derajat. Jatal yang paling berpengaruh dengan pertumbuhannya adalah salinitas atau kadar garam, jumlah 0 sampai dengan 29% sebagai kadar maksimal untuk tumbuh dengan baik. Meski ia bisa hidup di kadar garam sampai 35%, namun ia sudah tidak dapat tumbuh berkembang dengan baik. Beberapa hal penting yang akan menentukan keberhasilan budidaya ikan nila adalah: 1. Pemilihan lokasi. 2. Kualitas benih. 3. Jenis pakan. 4. Pemeliharaan kolam. Pendederan merupakan kegiatan pemeliharaan larva atau benih pada kolam sementara hingga mencapai ukuran tertentu. Pemeliharaan dilakukan di dalam kolam atau bak khusus. Pendederan berguna untuk melindungi larva dari gangguan hama dan kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Berdasarkan target benih ikan yang dihasilkan, pendederan dibagi dalam 3 tahap. Pendederan 1. P1 untuk menghasilkan ikan dengan ukuran 135 cm. Pendederan 2. P2 ukuran ikan tanggal 5 Agustus tahun 10 cm. Pendederan 3. P3 ukuran ikan 10 sampai 12 cm. Kolam pendederan dapat berupa kolam tanah bak semen atau kolam terpal dengan sistem bioflok. Dalam video kali ini akan dibahas tutorial dan teknik pendederan ikan nila yang dilakukan di Pandawa Fisheries dengan menggunakan kolam beton dengan dasar tanah dan kolam terpal dengan menggunakan sistem bioflok. Pemilihan lokasi kolam pendederan. Keberadaan lokasi budidaya yang banyak mengandung risiko bermasalah dan yang tidak memenuhi persyaratan ekologis hendaknya dihindari karena akan menjadi faktor pembatas. Di lokasi yang memenuhi persyaratan, secara teknis merupakan aset yang tidak ternilai harganya karena mampu mendukung kesinambungan usaha dan kapasitas produksi. Persyaratan lokasi untuk budidaya pendederan ikan nila. A. Tanah yang baik untuk kolam pemeliharaan adalah jenis tanah liat, lempung, tidak berporos. Jenis tanah tersebut dapat menahan massa air yang besar dan tidak bocor sehingga dapat dibuat pematang dinding kolam. B. Kemiringan tanah yang baik untuk pembuatan kolam berkisar antara 3 sampai dengan 5% untuk memudahkan pengairan kolam secara gravitasi. C. Ikan nila cocok dipelihara di dataran rendah sampai agak ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. D. Kualitas air untuk pemeliharaan ikan nila harus bersih, tidak terlalu keruh dan tidak tercemar bahan-bahan kimia beracun dan minyak limbah pabrik. Untuk di kolam dan tambak angka kecerahan yang baik antara 20 sampai dengan 35 cm. E.
Debit air untuk kolam air tenang 8 sampai dengan 15 liter detik hektar. Kondisi perairan tenang dan bersih, karena ikan nila tidak dapat berkembang biak dengan baik di air arus deras. F. Nilai keasaman air, pH, tempat hidup ikan nila berkisar antara 6 sampai dengan 8,5, sedangkan keasaman air, pH, yang optimal adalah 7 sampai dengan 8. G. Suhu air yang optimal berkisar antara 25 sampai dengan 30 C. H. Kadar garam air yang disukai antara 0 sampai dengan 35 per mil. Persiapan kolam beton tanah. Kolam adalah salah satu hal yang paling penting untuk membudidayakan pendederan ikan nila. Kolam sebagai tempat pembiakan ikan nila perlu dipersiapkan secara maksimal, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Pengeringan kolam, perbaikan pematang, saluran pemasukan dan pengeluaran, pengapuran dengan ukuran 25-100 ger per meter persegi, pemupukan dengan pupuk kandang 500 gram per meter persegi, urea 15 gram per meter persegi, TSP 10 gram per meter persegi. Pengisian air kolam. Dapat dilakukan penyemprotan dengan pestisida. Untuk mencegah hewan ikan lain masuk, maka dapat dipasang saringan pada pintu masuk air. Masukkan air sampai kedalaman 80 sampai dengan 150 cm, kemudian tutup pintu pemasukan dan pengeluarannya, biarkan air tergenang. Penebaran ikan nila dilakukan setelah 5 sampai dengan 7 hari pengisian air kolam. Persiapan media. Yang dimaksud dengan persiapan adalah melakukan penyiapan media untuk pemeliharaan ikan, terutama mengenai pengeringan, pemupukan dan lain-lain. Dalam menyiapkan media pemeliharaan ini, yang perlu dilakukan adalah pengeringan kolam selama beberapa hari, lalu dilakukan pengapuran untuk memberantas hama dan ikan-ikan liar sebanyak 25 sampai dengan 200 gram per meter persegi, diberi pemupukan berupa pupuk buatan yaitu urea dan TSP masing-masing dengan dosis 50 sampai dengan 700 gram per meter persegi. Bisa juga ditambahkan pupuk buatan yang berupa urea dan TSP masing-masing dosis 15 gram dan 10 gram per meter persegi. Setelah tahapan proses persiapan kolam terlaksana dengan baik, maka pada hari yang kelima sampai hari ketujuh setelah masa pengisian air kolam akan dilakukan penebaran larva ikan nila. Pemberian pakan. Selama pemeliharaan benih diberi pakan berupa pakan tepung dengan kadar protein 40%, pakan -1 dan -2. Pakan diberikan dengan frekuensi 3 kali sehari pagi, siang, dan sore yaitu pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dosis pemberian pakan pada pendederan I sebanyak 20-30% bobot biomasa per hari, sedangkan dosis pemberian pakan pada pendederan 2 sebanyak 10-20% bobot biomasa. Grading, sortir benih ikan. Penyortiran benih atau bibit ikan nila adalah kegiatan untuk menyeragamkan ukuran bibit ikan nila. Dari penyortiran tersebut bibit ikan nila akan dikelompokkan berdasarkan ukuran yang sesuai. Meskipun terdengar merepotkan, namun sortir bibit ikan nila dalam budidaya ikan nila sangat penting untuk dilakukan. Tujuan penyortiran adalah untuk mencapai produksi maksimal, mengontrol perkembangan bobot ikan, menjaga agar perolehan pakan seimbang dan menyeragamkan ukuran ikan nila. Pengamatan pertumbuhan berat benih dilakukan dengan cara sampling benih seminggu sekali sebanyak 10% dari total populasi benih yang ditebar di dalam bak pendederan. Pengamatan kelangsungan hidup dilakukan setiap hari dari awal sampai akhir pemeliharaan dengan mencatat benih ikan nila yang mati serta penyebabnya. Pemberantasan hama dan penyakit. Penyakit didefinisikan sebagai suatu keadaan fisik, morfologi dan atau fungsi yang mengalami perubahan dari kondisi normal karena beberapa penyebab dan terbagi atas dua kelompok yaitu penyebab dari dalam internal dan luar, eksternal. Penyakit internal meliputi genetik, sekresi internal, imunodefisiensi, saraf dan metabolik, sedangkan penyakit eksternal meliputi penyakit patogen, parasit, jamur, bakteri, virus, dan non-patogen, lingkungan dan nutrisi, BBPBAT, 2004.
Oleh sebab itu, untuk mencegah terjadinya hal tersebut, kondisi tubuh ikan dan lingkungan harus tetap dijaga. Untuk pemberantasan hama dan penyakit ikan pada kegiatan pendederan tidak secara khusus dilakukan, tetapi tetap dilakukan upaya penanggulangan baik secara preventif dengan melakukan pengeringan kolam dan secara profilasis dengan cara menjaga kualitas air, jumlah pakan yang cukup dan terjaga kualitasnya. Biasanya penyakit yang sering menyerang benih ikan nila merah yaitu jamur akibat luka pada tubuh ikan dari handling atau penanganan yang kurang baik. Jamur tersebut dapat terlihat seperti kapas yang menutupi permukaan tubuh ikan yang luka. Biasanya jamur tersebut mengganggu nafsu makan ikan, serta membuat ikan menjadi lemah. Parasit lain seperti Trichodina sejenis protozoa dengan gejala klinis terjadi kerusakan pada kulit, sirip dan disertai infeksi sekunder. Beberapa infeksi menyebabkan kerusakan sirip pada beberapa bagian dan pendarahan pada dasar sirip, dan protozoa yang sering menyerang yaitu Streptococcus dengan gejala klinis lemas, kehilangan nafsu makan, pendarahan dan bengkak pada mata, insang, organ dalam, bengkak ginjal, limpa dan hati, berenang memutar. Pemanenan dan grading. Pemanenan benih ikan nila merah pada pendederan 1 dan pendederan 2 dilakukan setelah proses pemeliharaan masing-masing dilakukan selama 30 hari. Panen dilakukan pada pagi hari pukul 6 waktu Indonesia Barat, bertujuan untuk menghindari peningkatan suhu agar benih tidak stres. Setelah seluruh benih dipanen, maka benih yang diperoleh dipindahkan ke dalam hapa penampungan. Kemudian dilakukan grading untuk memperoleh ukuran yang diinginkan, baik dilanjutkan untuk pendederan atau dipasarkan. Lalu dilakukan penghitungan jumlah benih secara volumetrik sampai habis. Ketersediaan benih yang didederkan sendiri dengan kualitas yang baik dan jumlah yang mencukupi untuk budidaya P. Pembesaran merupakan salah satu strategi dalam optimalisasi budidaya selanjutnya, yaitu pembesaran. Dengan kualitas benih yang baik dan jumlah yang cukup tentunya akan sangat menurunkan biaya operasional pembesaran nila konsumsi. Walaupun Pandawa Fisheries masih belum mempunyai keahlian khusus untuk pemijahan ikan, namun kami berusaha melakukan pendederan dengan membeli larva ikan nila baik nila merah maupun nila hitam. Dengan teori pendederan yang dimiliki, kami melakukan budidaya pendederan di kolam beton dengan dasar tanah dan kolam terpal kotak dengan ketinggian 50 cm. Memanfaatkan sisa lahan kosong yang ada, kami pun membuat 3 kolam pendederan kecil dengan tinggi 80 cm. Alhamdulillah, hasil pendederan yang kami lakukan, selain dapat memenuhi kebutuhan budidaya pembesaran nila konsumsi, sebagian dapat kami jual kepada masyarakat umum dan para mitra kami. Berdasarkan testimoni yang kami terima dari mitra-mitra yang membeli hasil pendederan dari kami, kualitas benih hasil pendederan kami di kolam bioflok sangat baik. Baik untuk budidaya pembesaran di kolam bioflok maupun di kolam air deras. Sahabat budidaya semuanya, demikianlah teknik dan tutorial pendederan ikan nila yang dilakukan di Pandawa Fisheries. Bagi kami tidak ada perjuangan yang sia-sia, dan hal tersebut kami buktikan dalam budidaya pendederan ikan nila yang kami lakukan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi sahabat budidaya semuanya. Sampai jumpa dalam video-video kami selanjutnya, tentunya di channel Pandawa Fisheries. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.